Memiliki tubuh yang sehat dan juga atletis tentu merupakan impian bagi sebagian orang. Ya, selain bisa tampil lebih percaya diri, tampak sehat dan bugar, memiliki tubuh atletis juga dipercaya dapat menarik perhatian kaum hawa. Pribadi seperti ini yang agaknya tercermin dari putra dari Deddy Corbuzier, Aska Corbuzier. Ya, di usianya yang belum genap 16 tahun, Aska mulai menjelma menjadi sosok yang digilai banyak wanita berkat paras tampan dan bodinya yang ideal. Selain memiliki paras tampan dan juga bentuk tubuh yang ideal, Aska rupanya juga menurunkan bakat sulap yang menurun dari sang ayah Deddy Corbuzier. Selain itu, Aska diketahui juga selalu tampil fashionable dalam beberapa kesempatan. Meski bak terlihat sempurna, di mata beberapa orang, kehidupan Aska tidak berjalan baik-baik saja. Ya, putra Deddy Corbuzier ini harus merasakan menjadi anak broken home di usianya yang cukup muda yakni 7 tahun. Sejak saat itu, Aska pun harus menjalankan hidupnya berdua saja bersama sang ayah. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Memiliki tubuh yang sehat dan juga atletis tentu merupakan impian bagi sebagian orang. Ya, selain bisa tampil lebih percaya diri, tampak sehat dan bugar, memiliki tubuh atletis juga dipercaya dapat menarik perhatian kaum hawa. Pribadi seperti ini yang agaknya tercermin dari putra Deddy Corbuzier, Aska Corbuzier. Ya, di usianya yang belum genap 16 tahun, Aska mulai menjelma menjadi sosok yang digilai banyak wanita berkat paras tampannya dan bentuk badannya yang bagus. Hal ini pun sering ditunjukkan Aska melalui sosial media pribadinya atau dalam beberapa kesempatan seperti saat dirinya tengah melakukan berbagai kegiatan bela dirinya seperti berikut ini. Kan aku masih 15, jadinya aku makan semuanya. My metabolism is still bagus banget, jadinya aku bisa makan semuanya. Olahraga setiap hari masih bisa. My dad juga akan support me untuk olahraga setiap hari juga. Kalau pikir akan pendek, enggak. Dia kalau nggak olahraga saya marah dulu. Dulu kalau nggak latihan saya marah. Sekarang kalau saya nggak latihan dia yang marahin saya. Iya beneran, saya dimarahin kalau nggak latihan. Makan aku mah setiap hari kayak mungkin 5 kali. 5 kali banyak banget aja. Nah ini anak makannya apa aja? Lu beliin dia warteg pinggir jalan dia habis. Tangannya dong. Lu mau beliin apa cimol apa habis sama dia. Nggak ada, there's no magic pill. Nggak ada sesuatu yang harus dimakan, nggak ada sesuatu yang harus dilakukan. Olahraga. Aku makan mie instan. Iya, nggak setiap hari tapi aku makan. Jadi makan yang banyak, olahraga yang banyak. Ya, Aska diketahui memang menguasai beberapa teknik bela diri yang telah dipelajarinya sejak kecil. Meski begitu, Aska mengaku lebih menyukai boxing ketimbang yang lainnya. Bahkan Aska memiliki guru pribadi yang mengajarkannya untuk bela diri boxing.
Walaupun banyak menguasai beberapa teknik bela diri, Asuka mengaku mendapatkan privilege tersebut bukan hal mudah. Asuka membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan bodi bagus hingga harus berdarah-darah untuk mendalami dan juga mempertahankan semua teknik bela diri yang ia kini kuasai sekarang. Lantas usaha apa saja yang dilakukan Asuka untuk mendapatkan bodi atletisnya? Aku belajar banyak martial arts kan, bukan cuma boxing. Bisa Wing Chun, Taekwondo, Wushu, banyak banget. Tapi ya mainly-nya boxing. Karena very fun dan fast dan very fun. Aku pengen cuma learn how to defend myself aja. Pengen tahu kalau ada orang yang sakitin aku bisa defend myself. Bisa berapa bela diri sih kalau gitu? Itu mungkin sekitar 8, tapi boxing itu yang main. Tapi aku tahu 8 Karena disiksa, karena kita siksa, memang disiksa. Latihannya, disiksanya gimana? latihannya di sini. Amin. Mungkin seperti apa Asuka bisa Bench press kamu badan. berapa? 100 kilo? Bench press aku sekarang ya udah 100 kilo. Bench press dia udah 100 kilo. Yeah, from him. All because of him torturing me. Kadang-kadang ada juga sih yang makan pola makannya dia porsinya tuh udah kayak porsinya Uli. Kalau aku bilang banyak banget, tapi kan dia diimbangin dengan olahraganya yang luar biasa, sehari bisa berkali-kali kan. Tapi selain itu juga memang dia tuh kayak ini kandungan lemaknya segini, ini begini. Ampun, anak 15 tahun makan aja. Kalau aku mikir gitu ya. Sekarang ini diatur segala macam, tapi memang itu yang mungkin didikan dari ayahnya yang luar biasa sampai sekarang anaknya kan dia bisa dilihat sendiri seperti apa. Di sisi lain, Asuka Corbusier rupanya pernah menekuni sulap dan banyak dipuji perihal gaya penampilannya. Lantas seperti apa Asuka menilai banyak pujian yang dialamatkan kepadanya? Dan seperti apa pula orang terdekat menilai gaya berpakaian Asuka? Pemirsa, pastikan tetap di Intense Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Selain memiliki paras tampan dan juga bentuk tubuh yang ideal, Asuka rupanya juga menurunkan bakat sulap yang diturunkan dari sang ayah Deddy Corbusier. Diketahui Asuka sempat ikut tampil dalam acara sulap yang menampilkan ayahnya di tahun 2020 silam. Saat itu, Asuka mengaku sangat merasa nervous saat harus tampil di depan orang banyak. Beruntung sang ibu Kalina saat itu datang dan juga menemaninya sehingga sedikit membuat rasa canggungnya berkurang. Meski begitu, Asuka memang bukan kali pertama tampil bermain sulap. Dalam beberapa kesempatan, Asuka juga kerap menampilkan keahliannya dalam menunjukkan keahliannya. Lantas benarkah sempat ada terbersit keinginan Asuka untuk menekuni dunia yang sama dengan sang ayah? Ternyata bukan tangan Bapak. Aku proud banget untuk jadi sama semua magicians-nya.
and I hope aku juga bisa bagus saja. Nggak terlalu lama, tapi aku masih belajar, masih pengen belajar. I don't know. Jadi apa? I don't know. Like your daddy or Sure, aku not like my dad. Aku nggak pengen jadi seperti papa aku. I wanna be different. Tapi ya, I don't know. Masih nggak tahu aku. Oh enggak laku bos. Cuma ini umur masih 15 tahun, woi ini kelihatannya aja gede. Namun, selain diberkahi paras tampan dan juga tubuhnya yang atletis, Aska juga diketahui selalu tampil fashionable bak seorang model. Ya, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Aska sempat menarik perhatian dengan gaya berpakaiannya yang kerap mengenakan jas, sehingga para kaum hawa sering mengecapnya bak pria-pria tampan dalam serial Korea. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Aska agaknya seperti menuruni fashion dari sang ayah yang lebih memilih tampilan gaya yang sporty layaknya seorang atlet bela diri. Cuma keren banget. Pakai jas itu formal dan untuk casual juga pakai jas keren banget. Jadinya ada banyak teman-teman yang kenapa pakai jas kan stand out. Itu kenapa pakai jas? Stand out itu keren kan? Aku kira aku kayak Bruce Lee tapi oke, nggak apa-apa. Aku pengen jadi seperti Aska, nggak pengen jadi seperti Korea atau seperti apa. Ya bukan jelek ya, tapi aku cuma pengen jadi Aska. Yeah. Well, I enjoy it. Yeah, it's compliments kan. Yeah, it's yeah. penampilan kamu gitu, karena kamu menjaga penampilan. Ini anak ya, ini saya cerita aja deh, ini anak tidak dibiasakan seperti anak artis. Oke. Jadi ini beneran nggak pakai gimmick nih. Celana dia cuma punya 2. Bener. Baju cuma punya 3. Sepatu cuma punya 1. Kalau sepatunya belum bolong, belum rusak, belum robek ya nggak beli. Aku juga yang punya yang sekolah, betul juga. Jadi ya dididiknya memang seperti itu. Nggak dididik untuk mewah, nggak dididik untuk Memang sengaja biar mandiri gitu ya. Karena yang punya duit, yang punya apa, saya kan, bukan dia. Tapi mukanya kelihatan. Ya dong, enak aja. Dia harus ini sendiri. Dia kalau bikin video aja, kalau misalnya ngedit nyuruh editor, saya marah. Ya, dia nggak boleh, saya selalu bilang, kamu nggak boleh nyuruh orang kalau kamu nggak bisa ngatur. Jadi ya hidupnya ya begitu, tapi ya hidup juga tuh gede. Dikasih makan tongseng pinggir jalan ya hidup. Kalau misalkan muji anak sendiri, semua orang tua pasti akan muji anak-anaknya gitu kan. Jadi tapi buat aku bersyukur banget melihat dia tumbuh dengan bagus ya, dan saya melihat dia tuh bukan hanya bagus di fisik aja, tapi dia punya hati juga yang bagus. Bukan karena anak saya, tapi memang saya tahu banget anak saya bagaimana. Jadi ya saya bersyukur banget sih menjadi ibu dari seorang Aska. Di sisi lain, kehidupan Aska Corbuzier memang tak berjalan baik-baik saja. Ya, Aska harus menjadi anak broken home di usianya yang baru menginjak usia 7 tahun. Lantas bagaimana perjuangan Dedi membesarkan Aska? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Namun meski bak terlihat sempurna di mata beberapa orang dan digandrungi banyak kaum hawa, kehidupan Aska Corbuzier rupanya tidak berjalan baik-baik saja. Ya, putra Deddy Corbuzier ini harus merasakan perannya menjadi anak broken home di usianya yang cukup muda, yakni di usia 7 tahun. Seperti diketahui,
Deddy Corbuzier dan Kalina Oktarani berpisah pada tahun 2013 silam di saat Aska masih terlalu kecil untuk mengerti permasalahan yang dialami kedua orang tuanya. Sejak saat itu, Aska pun harus menjalankan hidupnya berdua saja bersama sang ayah, Deddy Corbuzier. Ya karena dari kecil kan sama saya, jadi saya harus dilemanya saya harus berusaha menjadi ayah dan ibu ke dia. Jadi ya memang kelemahannya sih itu, tapi saya selalu ngajarin dia bahwa ya perceraian itu sebenarnya nggak akan ada masalah kalau kamunya bisa handle. Cuman memang akhirnya sempat ya kalau sekarang udah ditinggal sama saya karena udah 15 tahun, tapi sampai umur 10 sampai umur 11 itu saya nggak pernah ninggal dia. Jadi kerjaan pun nggak saya ambil karena harus tidurin dia. Pergi sekolah harus saya antar, gitu. Pulang harus saya yang jemput, gitu. Itu saya tahan sampai usia 11 tahunan lah. Jadi seperti itu, karena ya kalau ditinggal jadi rasanya pasti beda. Ya kalau sekarang ya saya udah nggak, ya udah serah dia lah. Terus gini udah bikin dia daripada gue, ya udahlah gitu. Cuman itu sulitnya memang di sana. Gini, saya tuh berhenti sulap gara-gara dia. Karena ya ini teman-teman tahu lah, kalau saya sulap itu duit besarnya itu dari off air, dan off airnya itu biasanya selalu di luar kota, ya kan, kalau nggak Medan, Surabaya, saya nggak bisa ngambil lagi karena nggak ada yang nemenin dia. Jadi itu salah satu alasannya saya berhenti sulap. Jadi harus memilih pada saat itu. Tidak bisa karena pada saat itu keluarganya pisah. Jadi saya nggak mau dia merasa kehilangan, dua-duanya kehilangan. Itu tuh harus dijaga banget. Nah kalau sekarang udah gede ya udahlah. Udah boleh pacaran? Hah? Udah boleh. Nah itu masalahnya, dia juga komplain sama saya ketika udah boleh pacaran, sekolah tidak ada yang masuk. Always supports, ya, selalu support aku, selalu dukungin aku juga. Kalau aku nggak suka sesuatu, dia biasanya kayak it's okay, tapi olahraga harus, kayak gitu harus. Tapi aku sebenarnya suka, jadi nggak apa-apa. Aska akan tetap menjadi anak aku, selamanya dia adalah nafas aku hidup sampai sekarang, dan dulu gak akan berubah kata-kata aku. Aska adalah nafas aku gitu, jadi kayak sekarang, apa ya, dia yang, adanya dia yang bisa bikin aku tuh ada sampai sekarang juga gitu. Jadi kayak aku pernah bilang juga, aku sejelek apapun anak aku tidak akan pernah menjelekkan anak aku. Buat aku aku susah payah, dia hamil ada dalam rahim aku selama 9 bulan. Aku melahirkan dia akan tetap anak aku. Gak ada bekas anak aku. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.